BMKG temukan 8 klaster sumber gempa aktif pada Februari 2020. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendata 8 klaster atau sebaran sumber gempa yang berpotensi terus aktif hingga Februari 2020. Staf operasional BMKG Ambon, Marcele Yustia, kepada tim Demas Media Group menjelaskan, 8 klaster sumber gempa tersebar di daerah Nias, Simeulue, Bengkulu sebagai klaster yang pertama. Disusul Jawa Barat menjadi klaster tersendiri, sementara kelompok gempa di Bali, Lombok, Sumba dikelompokkan sebagai klaster ketiga. Klaster lain di Gorontalo, Laut Maluku, Ambon, Banda, dan Mamberamo, Papua. Dikatakannya 8 zona yang aktif, salah satunya yaitu zona Ambon Seram, serta zona Laut Banda. Menurutnya yang dimaksud dengan zona yang aktif tersebut adalah zona yang memungkinkan terjadinya pelepasan energi gempa bumi. Dicontohkannya zona aktif gempa di Lombok, Ambon, dan Banda yang masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dari gempa tektonik berkekuatan 5,3 magnitudo yang terjadi di laut pada kedalaman 253 km pada pukul 5:10 waktu Indonesia Barat pada tanggal 1 Februari 2020. Lokasi gempa berada pada 6,52 lintang selatan, 129,17 bujur timur, pada arah 237 km timur Laut Maluku Barat Daya, atau 336 km arah tenggara Pulau Ambon, Maluku. Namun gempa ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Disusul terjadi gempa magnitudo 5,0 di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, pukul 18:18 waktu Indonesia Timur, yang terletak pada lokasi 4,97 lintang selatan, 134,16 bujur timur, atau 89 km utara Dobo, dan merupakan gempa dangkal namun tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Memang benar BMKG melakukan monitoring dari mulai bulan Januari, didapat ada 8 zona yang sedang aktif, salah satunya yaitu zona Ambon Seram dan zona Laut Banda. Nah, itu zona yang aktif itu maksudnya cuma zona yang memungkinkan terjadinya pelepasan energi gempa bumi, dan dari zona itu bisa berlanjut, berhenti, dan bermigrasi atau berpindah ke daerah lain. Nah, itu juga bukan merupakan prediksi karena memang gempa belum bisa diprediksi. Itu hanya sebagai edukasi kepada masyarakat kalau memang masih ada zona-zona yang aktif untuk mengeluarkan gempa-gempa kecil. Sementara disinggung soal gempa yang terjadi di Kobisonta beberapa hari lalu, sejauh ini BMKG mencatat sekitar 120 gempa sejak gempa utama terjadi. Untuk kerugian material, sesuai hasil monitoring, hanya ada terjadi kerusakan di beberapa rumah warga. Dirinya berharap kepada masyarakat tidak termakan isu dan mudah percaya dengan berita hoax. Untuk kejelasannya, dihimbau agar masyarakat dapat mengecek langsung lewat situs BMKG, guna mengetahui secara jelas informasi mengenai gempa.